Ya, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri, Asep Ron, juga Maria Rufina, dan Robertus Indra Kurniawan. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang etika dalam berbisnis, terutama etika dalam pasar dan juga penentuan harga. Nah, ketika kita membahas tentang pasar, tentu pasti ada kaitannya dengan kehidupan realita kita sehari-hari. Yang pertama, semisalnya nih, ketika kita ingin berbelanja, tentu kita berkaitan dengan uh, para pengecer yang merupakan bagian dari pasar itu sendiri. Salah satunya misalnya uh, laptop aja sendiri itu, teman-teman juga tentu ketika membeli pertama itu berkaitan langsung dengan pasar. Nah, ketika demikian, maka perlu kita sadari bahwa uh, dalam membeli itu, ketika kita membeli suatu produk itu, kita tidak mengetahui bagaimana sih cara pabriknya sendiri menentukan harga, sehingga sampai ke konsumen misalnya dengan harga sekian, di pabriknya dengan harga sekian, taruhlah misalnya di pabriknya harganya 2 juta, sampai ke konsumen bisa jadi 3 juta. Kalau dilihat sendiri, itu kan kita sendiri tidak mengetahui kenapa kok sampai bisa ke produsen itu sampai 3 juta. Tentu timbul pertanyaan. Nah, begitu juga. Nah, dari situ kita harus mengetahui juga etika berbisnisnya. Juga yang paling booming-booming saat ini yaitu tentang masker. Ini masker. Masker ini. Dulu ketika saya beberapa bulan yang lalu ya, ketika saya membeli masker, pasar itu sekitar 1.500 sampai 2.000. Saat ini masker yang boleh saya katakan itu tidak standar dengan kesehatan itu harganya bisa sampai 5.000. Nah, hal ini tentu jadi pertanyaan besar kita. Kenapa kok seperti ini? Apakah pedagangnya itu menentukan harganya dengan seenaknya saja, ataukah dengan harusnya menggunakan etika? Juga laptop. Laptop ini saat ini kisarannya harganya itu sekitar, laptop saya sendiri sekitar harganya 4 juta ya. 4 juta. Kalau kita telusuri sendiri, harganya itu nggak sampai kalau kita hitung dari misalnya harga layarnya, harga keyboardnya dan sebagainya, itu nggak nyampe segitu. Nah, tentu pertanyaan kita besar sekali ya. Kenapa kok bisa sampai harganya 4 juta? Dari pabriknya sendiri itu harganya berapa sih? Kok sampai bisa ke konsumen itu harganya sampai 4 juta. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan hal itu. Nah, tentunya yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana sih pengertian etika bisnis itu sendiri. Terus yang kedua, bagaimana sih etika dalam pasarnya sendiri. Kalau kita melihat itu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli. Dan juga bagaimana sih etika dalam penentuan harga produknya sendiri. Nah, terus berikutnya tentu tidak kita lupakan bagaimana sih pandangan gerejanya terkait dengan etika-etika dalam berbisnis itu sendiri. Baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang etika bisnis, pengertiannya serta pandangan-pandangan para ahli tentang etika bisnis sendiri. Tadi sudah dijelaskan, dipaparkan gambaran-gambaran tentang etika bisnis dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, lanjut saja ke pengertian etika bisnis itu sendiri. Etika bisnis yaitu suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis. Nah,
etika bisnis itu sendiri tadi sudah saya bacakan bahwa suatu kode etik merupakan suatu kode etik perilaku pengusaha yang tentu saja berdasarkan atas nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan bisnis itu sendiri. Kemudian etika bisnis menurut para ahli. Di sini yang pertama menurut Alan Afua dalam bukunya Etika Bisnis tahun 2004, yaitu bagaimana Alan Afua ini mengatakan bahwa suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dana, menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Para pelaku bisnis ini biasanya disebut entrepreneur. Lalu yang kedua menurut Agus Arijanto dalam bukunya Etika Bisnis 2011 mengatakan bahwa etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya itu. Itu tadi pengertian etika bisnis menurut para ahli. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang etika bisnis dalam pasar. Nah, etika bisnis dalam pasar ini tentu saja ada pasar monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, kita akan membahas tentang etika pasar dalam pasar monopoli. Baik, secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani yaitu monos yang berarti sendiri dan polien yang berarti penjual. Maka secara sederhana pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan barang atau supply suatu barang atau jasa tertentu. Jadi dalam pasar monopoli sendiri secara etimologis yaitu tadi berasal dari kata Yunani yaitu monos dan polien. Kemudian hal itu secara sederhana lagi diartikan bahwa pasar monopoli adalah suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu di dalam suatu pasar tersebut. Jadi hanya ada satu penjual saja yang menawarkan barang. Kemudian ciri-ciri pasar monopoli sendiri. Yang pertama, hanya ada satu produsen. Tadi di pengertian juga sudah dijelaskan, hanya ada satu penjual atau produsen saja. Kemudian barang yang diproduksi tidak ada substansi atau penggantinya. Lalu yang ketiga, produsen baru sulit masuk ke dalam pasar monopoli. Nah, produsen yang baru-baru itu sulit sekali untuk masuk ke dalam pasar monopoli tersebut. Kemudian produsen menjadi penentu harga. Nah, semua harga yang ada dalam pasar monopoli itu sendiri ditentukan oleh produsen atau penjual. Kemudian produsen tidak melakukan promosi. Nah, tidak ada promosi ya dalam pasar monopoli sendiri karena tadi memang hanya ada satu produsen di situ, jadi tidak ada persaingan di situ. Lalu
Kemudian sisi positif pasar monopoli. Yang pertama, produsen bisa mempertahankan posisinya menjadi pengusaha pasar monopoli, yakni dengan cara melakukan terus inovasi dan berkreasi terhadap produk dan pelayanannya. Jadi produsen ini atau penjual dapat terus-menerus bertahan dalam posisinya sebagai penguasa dalam suatu pasar monopoli, dengan cara yaitu tadi berinovasi dan berkreasi. Inovasi yaitu membuat hal-hal yang baru yang lebih menarik lagi terhadap produk atau pelayanannya. Lalu kedua, umumnya pada pasar monopoli tidak ada persaingan yang tidak sehat karena dalam hal ini pasar hanya dikuasai dengan satu produsen saja. Yang ketiga, adanya sistem hak cipta atau hak paten dalam pasar monopoli. Di suatu produk akan membuat perusahaan lain termotivasi dalam menciptakan produk baru yang bisa bersaing pada produk tersebut. Jadi dalam pasar monopoli sendiri itu ada hak cipta atau hak paten dalam barang-barang yang diproduksi atau yang diproduksi secara inovasi, yaitu melalui suatu produk itu, sehingga produk yang dibuat tersebut dapat membuat pengusaha-pengusaha lain termotivasi untuk menciptakan produk baru yang bisa bersaing pada produk tersebut. Lalu yang keempat, pasar monopoli yang dipunyai oleh instansi pemerintah atau negara akan memudahkan pada proses pemenuhan kebutuhan atau dalam kepentingan masyarakat umum. Nah, dalam pasar monopoli sendiri itu dipunyai atau dimiliki oleh instansi pemerintah atau negara yang bertujuan untuk memudahkan pada proses pemenuhan kebutuhan atau dalam kepentingan masyarakat banyak atau masyarakat umum. Lalu bagian selanjutnya tadi sisi positifnya, kemudian yang bagian selanjutnya tentang posisi dalam sisi negatif pasar monopoli akan kita lihat bersama. Yang pertama, di dalam pasar monopoli akan terjadinya pasar gelap dan transaksi ilegal karena pada barang-barang atau produk tersebut sulit didapatkan atau harganya yang terlalu mahal. Nah, dalam pasar monopoli sendiri, di situ tentunya barang-barangnya yang dijual atau dipasarkan itu memang langka atau sulit untuk didapatkan, sehingga memang harganya juga mahal, terlalu mahal, sehingga di situ juga cenderung terjadi suatu pasar gelap atau transaksi ilegal di dalam pasar monopoli. Lalu yang kedua, produsen dapat semena-mena pada konsumen karena kekuatannya mutlak. Contohnya pada dapat menentukan harga barang terlalu mahal. Nah, produsen di sini tadi sudah dijelaskan bahwa produsen mempunyai hak besar di dalam pasar monopoli. Produsen ini menguasai dalam pasar monopoli, sehingga cenderung produsen ini bersikap semena-mena dalam kepada para konsumen dalam memberikan pelayanan atau menjual barang. Contohnya tadi dapat menekan harga barang terlalu mahal. Nah, karena produsen ini mempunyai kuasa untuk menentukan harga barang, maka yaitu cenderung semena-mena kepada konsumen. Lalu
Nomor 3, konsumen pada pasar ini tidak berkeinginan secara penuh karena tidak terdapat pilihan barang alternatif. Nah, memang di pasar monopoli sendiri, barang-barang yang dijual belikan memang tidak ada yang bervariasi, sehingga ya konsumen cenderung tidak bisa memilih barang-barang yang dijual belikan. Kemudian yang keempat, produsen dapat melakukan eksploitasi karena ingin mendapatkan banyak keuntungan pada produk mereka. Nah, karena tadi produsen mempunyai kuasa yang penuh dalam pasar monopoli ini, sehingga dapat melakukan eksploitasi dalam pasar tersebut dan membuat keuntungan sebanyak-banyaknya pada produk yang mereka jual. Nah, di sini contoh pasar monopoli sendiri, yang pertama itu ada perusahaan listrik negara. Nah, perusahaan listrik negara ini tentu kita sudah tahu ya semua, yaitu PLN ya. PLN yang memberikan mendistribusikan listrik ke setiap daerah-daerah di negara kita. Nah, tanpa kita tahu bahwa perusahaan listrik negara ini juga melakukan monopoli. Nah, perusahaan listrik negara ini mendapatkan mandat dari pemerintah untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia, seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, pada dasarnya seharusnya dalam tugasnya memberikan menyalurkan listrik itu sudah menjadi kewajibannya bagi PLN secara menyeluruh, secara adil, untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Namun pada kenyataannya masih banyak kasus di mana mereka merugikan banyak masyarakat. Di satu sisi kegiatan monopoli mereka itu dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk kebutuhan dan kemakmuran masyarakat banyak. Namun di sisi lain, tindakan PT PLN ini justru belum menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Nah, contohnya apa? Ya, kita rasakan sendiri, banyak sekali akhir-akhir ini ya, banyak sekali daerah-daerah yang belum menikmati pasokan listrik, kemudian kebutuhan listrik belum tersalurkan dengan merata, banyak pemadaman secara berkala, padahal masyarakat sudah membayar harga, membayar listrik tersebut dengan harapan masyarakat mendapatkan pasokan listrik yang maksimal. Tetapi ternyata pasokan listrik yang masyarakat ini dapatkan belum dirasakan secara maksimal. Nah, lalu perusahaan listrik tersebut sebagai pembangkit distribusi dan transmisi listrik saat ini mulai terpecah. Ternyata banyak perusahaan-perusahaan swasta diizinkan untuk berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Padahal PT PLN ini kan PT negara. Kenapa kok perusahaan-perusahaan swasta diizinkan untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut, sementara distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN tersebut? Nah, seharusnya kan kalau bekerja sama dengan
pihak-pihak swasta, paling tidak dalam distribusi atau transmisi atau produksi listrik tersebut juga dibantu oleh pihak swasta. Namun tetap saja di sini dalam distribusi dan transmisi tetap ditangani oleh PT PLN tersebut. Lalu masyarakat juga ya mengalami banyak kerugian di situ. Tadi kerugiannya banyak, yaitu tadi banyak belum menikmati penyaluran distribusi listrik secara berkala, secara adil, secara merata di daerah-daerah tertentu. Nah, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Nah, di sini etikanya yaitu bahwa PT PLN sendiri mendapat tanggung jawab untuk memberikan distribusi listrik ke seluruh daerah secara merata dan adil. Namun pada kenyataannya belum bisa menyalurkan listrik secara merata dan adil, sedangkan masyarakat tetap membeli, tetap membayar, karena masyarakat juga perlu atau butuh butuh listrik dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga ya pada kenyataannya di sini PT PLN belum bisa memberikan listrik secara merata dan adil kepada masyarakat. Oke, selanjutnya itu tadi sudah dijelaskan sama Indra tentang pasar monopoli. Sekarang masuk ke dalam pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata oligopoli adalah keadaan pasar dengan produsen atau pembekal barang hanya berjumlah sedikit, sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Keadaan pasar yang tidak seimbang karena dipengaruhi oleh sejumlah pembeli. Nah, di pasar monopoli tadi hanya terdapat satu produsen. Nah, di dalam pasar oligopoli ini bisa dua atau satu produsen yang menyediakan barang yang dipasarkan. Nah, namun mereka tidak dapat menyediakan barang tersebut, mereka juga bisa mempengaruhi harga pasar, namun tidak seimbang karena walaupun si produsen ini bisa menentukan harga produknya, tetapi tetap aja kalah dengan jumlah si pembeli yang banyak. Terus ciri-ciri pasar oligopoli. Pertama, produk atau barang yang ditawarkan cenderung homogen namun sudah terdiferensiasi. Produknya itu sama. Jadi antara penjual yang satu dengan penjual yang lain itu produk yang ditawarkan kepada konsumennya itu sama. Terus ada beberapa penjual dengan banyak pembeli atau konsumen, sehingga jumlahnya tidak sama banyak. Nah, karena jumlah konsumen yang sangat banyak terhadap permintaan barang tersebut, hingga penjualnya hanya 2 orang. Jadi tidak bisa si penjual ini memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat banyak permintaannya terhadap barang yang dipasarkan tersebut. Terus setiap penjual atau produsen akan bersaing secara ketat, sehingga mereka akan melakukan beragam strategi promosi dan membuat iklan, termasuk perang harga untuk bisa menarik perhatian konsumen. Nah, di dalam pasar oligopoli ini hanya terdapat 2, 3 atau 1 produsen saja. Nah, sehingga di situ terdapat persaingan yang ketat untuk memasarkan produknya kepada
khalayak umum. Nah, jika salah satu produsen tersebut tidak bisa melakukan persaingannya itu, maka dia akan tergeser atau hilang. Karena di dalam pasar oligopoli ini siapa yang dapat bertahan, dapat melakukan promosi, siapa yang punya uang lebih banyak, nah, si produsen itulah yang akan bertahan. Terus produsen dalam jenis pasar ini akan memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk menentukan harga dari barang yang dijual. Karena ada berbagai kelebihan dari masing-masing produk yang akhirnya membedakan satu sama lain. Nah, kelebihan atau ciri-ciri pasar oligopoli ini, ya produsennya bisa menentukan harga produk yang dia jual. Terus adanya sistem harga yang jika ada perubahan yang dilakukan oleh satu perusahaan atau produsen, maka akan segera diikuti oleh perusahaan lain. Jika produsen yang satu menentukan harga segini, maka perusahaan lain atau produsen yang lain akan mengikuti perusahaan yang lebih dahulu menentukan harga produknya tersebut. Produsen yang akan memasuki persaingan dalam pasar ini memang bisa dikatakan cukup sulit, karena harus mengeluarkan modal besar agar mampu bersaing dengan produsen yang lain. Nah, jika ada produsen yang baru ingin masuk ke dalam pasar ini, dia harus mengeluarkan modal yang lebih besar, karena banyak hal yang dia lakukan di sini. Dia mengeluarkan produknya, melakukan promosi untuk menarik para konsumennya. Sehingga jika ingin bersaing atau ingin memasuki pasar ini, seorang produsen tersebut harus memiliki modal yang cukup besar untuk bisa bersaing dengan produsen-produsen yang lainnya. Sisi positif pasar oligopoli. Pertama, persaingan ketat yang terjadi di pihak produsen tentu memberikan keuntungan bagi konsumen, karena mereka akan mendapatkan produk terbaik dan promo tepat dari masing-masing produsen. Kondisi persaingan ini juga akan memicu inovasi dari produsen untuk memaksimalkan kepuasan dari para konsumennya. Nah, terjadinya persaingan ketat di antara para produsen ini akan memicu kreativitas di antara produsen-produsen yang lain itu. Bagaimana dia memperbaiki barangnya, kualitasnya, atau memperbaiki packagingnya gitu. Nah, para konsumen pasti akan melihat, oh mana yang lebih bagus, mana yang lebih menarik. Pasti akan tertarik kepada produsen yang bisa memberikan layanan yang terbaik, misal dari promosinya, misalnya dari harganya itu. Terus konsumen bisa mendapatkan berbagai pilihan dan variasi dari produk yang dibutuhkan. Tentu mereka juga bisa mempertimbangkan kelebihan dari masing-masing produk dalam memenuhi kebutuhan secara optimal. Nah, dengan adanya beberapa produsen yang menyediakan barang yang sama, maka para konsumen ini punya pilihan, mereka punya variasi. Walaupun dijual dengan barang yang sama, tapi kan kita sebagai konsumen, misalnya saya sebagai konsumen, pasti saya akan memilih, oh barang ini yang sesuai dengan keinginan saya, barang ini yang sesuai dengan keinginan saya. Walaupun di situ di hadapan saya itu dijual barang yang sama, tapi pasti saya akan memilih barang yang terbaik yang akan saya beli gitu. Terus produsen akan menyesuaikan harga produk dengan kemampuan target konsumennya masing-masing, sehingga dapat dikatakan penentuan harga akan tergantung pada kebijakan produsen yang mempertimbangkan konsumennya. Harga produk ini dijual dengan melihat keadaan konsumennya. Nah, penentuan harga akan bergantung pada kebijakan produsen yang mempertimbangkan konsumennya. Nah, walaupun dijual produk yang sama, tapi pasti para konsumen akan
melihat produk yang lebih baik, produk yang mana yang terbaik untuk dia, maka di situ antara konsumen dan produsen akan menetapkan hatinya pada barang tersebut. Maka akan dipilihlah oleh konsumen ini barang yang mana yang lebih bagus buat dia. Sisi negatif pasar oligopoli. Kebijakan yang dibuat oleh produsen terbesar akan sangat berpengaruh pada kondisi pasar, termasuk juga produsen yang lain. Nah, seperti yang saya katakan di slide tadi yang di atas tadi sebelumnya, jika satu produsen menentukan harga segini, maka produsen yang lain itu akan mengikuti produsen yang telah menentukan harga pertama kali. Maka kebijakan yang dibuat produsen itu sangat berpengaruh pada kondisi pasar dan juga produsen yang lain. Terus cukup sulit untuk produsen baru masuk ke dalam pasar ini karena modal yang dibutuhkan cukup besar untuk bersaing dengan produsen lain, sehingga kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga berjalan lambat karena persaingan yang terjadi hanya pada beberapa produsen yang besar. Nah, dalam pasar oligopoli ini kan hanya ada beberapa produsen saja. Nah, jika salah satu produsen itu memiliki uang yang lebih, maka produsen itulah yang akan mampu bersaing atau mampu mengeluarkan produk-produk yang baru, mengeluarkan inovasi yang baru dengan kreativitas yang baru. Terus modal dan budget yang harus dikeluarkan untuk promosi cukup besar yang dipersiapkan produsen, sehingga seringkali dianggap sebagai pemborosan sumber daya ekonomi. Nah, di dalam pasar oligopoli ini, jika satu produsen yang memiliki budget yang lebih besar, dialah yang memiliki dalam produksi barang yang lebih banyak. Jika ada produsen yang tidak memiliki modal yang cukup banyak, maka dia akan tenggelam dengan produsen yang lain yang memiliki modal yang lebih banyak. Seringkali terjadi perang harga antara produsen yang tentunya juga akan membuat berbagai perubahan pada kondisi harga di pasar, apalagi jika hal tersebut dilakukan oleh produsen yang besar. Nah, karena salah satu dari produsen itu memiliki budget yang lebih, maka dia bisa mempermainkan harga produk di pasaran. Nah, karena dia bisa mempermainkan harga produk tersebut, maka itu akan mempengaruhi produsen yang lain. Contoh pasar oligopoli, ya, seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, dari sembako, dari bahan-bahan kebersihan, bahan makanan. Di sini terdapat gambar-gambar contoh pasar oligopoli dalam kehidupan kita, seperti sunsilk, sabun, dan sebagainya. Terus kita masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna dalam buku Maya Panorama halaman 5. Pengertiannya adalah struktur pasar persaingan sempurna memiliki persoalan dan lebih realitas jika dibandingkan pasar persaingan murni. Mengapa memiliki persoalan yang lebih realitas? Karena pasar persaingan sempurna ini pasar seperti pasar tradisional, ya Sep ya. Nah, seperti pasar tradisional kayak jual sayur-sayuran, terus bawang brambang kayak gitu, cabai-cabean, terong-terongan gitu, kacang-kacangan. Itu pasar persaingan sempurna karena di situ banyak penjual juga banyak konsumen. Karena itu kebutuhan sehari-hari yang kita butuhkan. Terus ciri pasar persaingan sempurna. Adanya banyak penjual dan pembeli memang membuat masing-masingnya tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Adanya interaksi antara pihak penjual dengan pembeli dianggap sebagai suatu bentuk pengikut harga, karena mekanisme pasarlah yang menentukan harga melalui suatu interaksi antara bentuk kekuatan permintaan dengan penawaran barang atau jasa. Nah, karena banyaknya penjual dan pembeli, itu akan mempengaruhi satu dengan yang lain. Nah,
Karena banyaknya penjual dan pembeli itu juga akan, ya hanya penjual dan pembeli itu aja yang tahu berapa harga yang konsumen itu tawarkan atau negosiasi lah. Misalnya harga cabai berapa gitu, dia minta 5.000 tapi dari dari penjualnya dijual harga 10.000 atau seperti itu. Terus para penjual dan pembeli sudah memiliki pengetahuan yang sempurna terkait kondisi pasar mengenai tindakan harga yang berlaku, termasuk juga berbagai perubahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi kondisi di mana produsen maupun konsumen tidak bisa menjual dan membeli produk lebih atau kurang dari harga pasar. Nah, karena para pembeli juga para penjual sudah memiliki pengetahuan tentang harga di pasar itu bagaimana, turun naiknya harga di pasar itu si konsumen dan penjual juga tahu. Jadi tidak bisa tidak bisa harga tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi, misalnya dijual ke pihak lain dengan harga yang lebih tinggi, karena di dalam pasar persaingan sempurna ini mau konsumen atau penjualnya sudah memiliki pengetahuan yang luas tentang harga-harga di pasar. Terus barang atau jasa yang diperjualbelikan ada dalam bentuk homogen atau sama, sehingga ketika konsumen membeli suatu barang dan perusahaan tertentu, maka jumlah dan harganya juga akan sama di perusahaan lain. Konsumen bisa memilih mana produk yang ingin dibeli, sehingga dibeli sesuai kehendaknya masing-masing, karena tidak ada keunggulan secara khusus yang bisa ditonjolkan oleh satu perusahaan saja. Nah, karena banyaknya pilihan barang di dalam pasar persaingan sempurna ini, si konsumen bebas dia mau beli produk yang dia inginkan itu di produsen yang mana, di penjual yang mana, karena barang yang dijual di setiap perusahaan itu kan sama. Jadi tergantung konsumennya mau beli barang tersebut di produsen atau perusahaan yang mana. Perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna sehingga tidak ada kesulitan meskipun faktor produksi harus dipindahkan ke tempat lain. Pada dasarnya semua tempat produksi memiliki kesamaan, baik dalam metode sampai proses penjualan pada konsumen. Maka dalam pasar persaingan sempurna, kesuksesan bisa didapatkan dari manapun dan kapanpun, asalkan Anda memiliki strategi yang tepat serta lebih matang. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna ini, si produsen harus atau penjual harus memiliki strategi yang lebih baik, karena misalnya di tempat ini dia tidak bisa memajukan usahanya, jika dia pindah ke tempat lain sama aja dia berjual barang yang sama, dan di situ juga dia akan bertemu dengan penjual-penjual yang menjual barang yang sama juga. Jadi dia harus memiliki kemampuan berinovasi yang tinggi, bagaimana dia memasarkan produknya itu untuk bisa diminati oleh para konsumen. Sisi positif pasar persaingan sempurna, tidak ada kekuasaan di pasar persaingan sempurna ini, sehingga kualitas barang pada masing-masing penjual hampir sama. Karena banyaknya penjual di pasar ini dengan menjual produk yang sama, jadi tidak ada persaingan di antara penjual-penjual tersebut. Terus dapat mengoptimalkan efisiensi berupa efisiensi produk, yaitu semua tingkat produksi menggunakan biaya minimal dan keseluruhan harus memproduksi barang dengan biaya yang paling rendah. Dalam pasar persaingan sempurna ini, si produsen harus memasarkan produknya itu dengan biaya yang paling rendah, dikarenakan semuanya sudah disamaratakan, sehingga orang-orang yang berada dalam pasar persaingan ini akan terhindar dari pemusatan kekuasaan, sehingga permainan harga yang dilakukan oleh golongan orang tertentu.
Nah, karena harga-harga di dalam pasar persaingan sempurna ini antara satu penjual dengan penjual yang lain sudah disamaratakan, sehingga tidak ada persaingan di antara penjual-penjual tersebut, mana harga yang lebih tinggi, mana harga yang lebih rendah, karena sudah disamaratakan. Terus dapat meminimalisasi biaya untuk iklan atau promosi, karena produk yang dihasilkan kurang lebih kualitasnya sudah sama. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna ini cukup sedikit yang melakukan promosi atau iklan, karena kualitas produknya antara satu penjual dengan penjual yang lain tuh hampir sama. Terus informasi pasar yang sudah jelas dan dipahami baik oleh penjual dan pembeli akan meminimalisasi adanya praktik kecurangan, karena si penjual maupun pembeli sudah mengetahui harga pasaran. Misalnya bulan ini harga cabai di pasar itu berapa. Nah, si konsumen dan penjualnya ini sudah tahu, sehingga tidak ada praktek kecurangan yang terjadi di situ. Terus sisi negatif pasar persaingan sempurna, dikarenakan semua barang kualitasnya hampir serupa, maka tidak ada variasi, sehingga konsumen tidak memiliki lebih banyak pilihan produk. Nah, karena di pasar persaingan sempurna ini produknya dijual sama, antara satu penjual dengan penjual yang lain itu sama, menjualkan produk yang sama, sehingga si konsumen sendiri tidak bisa memilih atau tidak punya variasi pilihan yang lain, terpaksa dia harus memilih barang itu. Terus minimnya inovasi, karena semua produk yang ditawarkan serupa. Kondisi ini juga membuat penjual tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya melalui berbagai inovasi yang sebenarnya bisa dilakukan. Walaupun dalam pasar persaingan sempurna ini si produsen memiliki kreativitas dalam melakukan inovasi, tapi kan di dalam pasar ini antara produsen yang lain dengan yang satunya menjual produk yang sama, sehingga walaupun dia memiliki inovasi untuk mengembangkan bisnisnya tersebut, namun di dalam pasar ini tidak diperlukan, itu hanya sebagai pengetahuan yang biasa saja. Terus efisiensi yang diterapkan terlalu tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya kondisi sosial yang buruk dalam pasar tersebut. Nah, karena efisiensinya yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan, maksudnya penjual yang satu dengan penjual yang lain menjual produk yang sama, sehingga menyebabkan kondisi sosial yang buruk dalam pasar tersebut. Terus contoh pasar persaingan sempurna. Jenis pasar yang paling mendekati dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah pasar yang jual barang komoditi makanan pokok masyarakat. Contohnya saja pasar beras, di mana sudah terlihat hubungan antara penjual dan pembeli. Ya, untuk selanjutnya penentuan harga produk. Nah, untuk penentuan harga produk sendiri itu ada 4 metode yang kami akan bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu metode markup price, yang kedua metode margin price, yang ketiga metode value based price, yang keempat manufacturer suggest retail price. Apa sih keempat metode tersebut? Yang pertama kita akan membahas tentang metode markup price, yaitu merupakan sebuah metode yang untuk mendapatkan sebuah harga produk jual itu dengan cara menambahkan beberapa persen harga dari pembelian bahan baku. Jadi pada dasarnya metode penentuan harga ini yaitu kita harus mengetahui dulu harga bahan pembelian harga bahan bakunya. Terus berapa persen harga yang berapa persen keuntungan yang harus kita dapat. Jadi begitu. Selanjutnya rumusannya. Nah, rumusannya sendiri seperti tadi. Bahan baku ditambah harga jualnya itu, kalau kita ingin mengetahui harga jualnya itu harga bahan baku pertama itu, kemudian dari kalkulasi dari persentase dari harga
bahan baku. Misalnya bahan baku itu 5. Nah, contoh besarnya aja lah seperti ini. Misalnya harga catering makanan sehat dengan modal 20.000 per porsi. Markup yang ingin ditambahkan adalah 20%. Jadi berapa harga keuntungan yang harus didapat? Nah, tentu cara pencariannya seperti tadi. Harga jualnya sama dengan harga modal awal yaitu 20.000 ditambah dengan harga modal awal dikalikan dengan persentase markup. Maka didapatkan hasil harga jual per porsinya itu 30.000 per porsi. Jadi begitu teman-teman. Metode margin price. Jadi pada margin price ini kita akan harus menentukan terlebih dahulu berapa besar produk yang akan dijual. Berapa besar harga jual produk yang akan dijual. Nah, kalau kita secara pengertiannya, metode margin price merupakan metode penentuan harga jual yang harus menentukan terlebih dahulu berapa harga besar produk yang akan dijual. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus untuk menentukan sebuah persentase profit. Jadi lebih simpelnya margin price ini mempunyai rumus harga jual yang kita inginkan terus dikurangi harga modal baru dibagi dengan harga jual. Jadi akan ketemu marginnya. Misalnya kita masuk ke contoh aja. Misalnya ketika berjualan catering makanan sehat dengan harga modal 15.000 dan ingin menjualnya dengan harga per porsinya itu 45.000 per porsi. Apakah keuntungan yang diambil terlalu besar atau tidak? Nah, coba dimasukkan ke dalam rumus margin. Rumus marginnya tadi harga jualnya per porsi 45.000 dikurangi harga modal terus dibagi dengan harga jual. Jadi margin yang akan didapatkan adalah 78%. Keuntungan yang akan diambil. Nah, teman-teman bisa membayangkan, bisa mengkalkulasikan sendiri apakah keuntungan itu sudah terlalu besar atau masih kecil. Metode value based price merupakan cara menentukan harga jual sebuah produk yang paling unik. Nah, kenapa paling unik? Sebab akan memberikan harga sesuai dengan nilai yang didapat oleh pelanggan. Dengan kata lain, pelanggan yang berhak untuk menentukan seberapa mahal barang tersebut atau willing to pay. Metode ini sering digunakan untuk pameran-pameran barang-barang, misalnya pameran kendaraan yang langka, pameran barang-barang yang langka, barang-barang yang unik. Jadi harga jualnya itu ditentukan dari dari pelanggan. Pada dasarnya bergantung pada pelanggan. Ini terjadi pada saat pameran-pameran dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya metode manufacture suggest retail price. Manufacture suggest retail price merupakan harga produk yang biasanya sudah disarankan oleh sang pemilik kepada pelanggannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kita mengenal dengan dengan tulisan harga eceran yang disetarakan. Nah, biasanya manufaktur suggest retail hanya digunakan untuk perusahaan manufacturing. Salah satunya adalah otomotif atau kendaraan bermotor. Nah, kalau kita melihat kembali metode ini. Jadi metode ini prinsipnya dari pabrik itu sudah menyediakan harga jual, saran harga jual. Misalnya kendaraan bermotor, harga mobil itu dibanderol dengan harga 250 juta misalnya. Nah, tetapi kalau di pasar sendiri, di eceran sendiri, misalnya di dealernya, itu bebas dia menentukan. Pabrik sudah
pabrik sudah menyarankan dengan harga misalnya 250 juta tadi. Nah, kemudian di apa namanya, di dealer itu terserah mau menentukan harga berapa. Jadi begitu. Kalau dari teman-teman melihat sendiri dari kehidupan yang paling dekat sendiri, yaitu obat-obatan. Jadi ada yang namanya head, harga eceran tertinggi dan terendah. Misalnya harga eceran tertingginya 3.000 obat-obatan itu. Ada seperti itu. Tetapi kan di apotek itu teman-teman belum tentu membeli dengan harga tersebut. Misalnya harga eceran tertingginya 5.000. Tetapi bisa teman-teman membelinya itu 6.000. Nah, di situ. Jadi metode ini lebih menekankan kepada produsen itu lebih memberi saran. Kemudian para pengecer ini terserah mau memberikan harga dan konsumen hanya bisa menerima, begitu ya. Baik. Untuk bagian selanjutnya kita masuk ke dalam etika bisnis menurut ajaran gereja. Kelompok kami mengambil dari dokumen gereja, yaitu Gaudium et Spes. Nah, etika bisnis menurut Gaudium et Spes, artikel 64 mengatakan bahwa kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dalam batas-batas moralitas sehingga terpenuhilah rencana Allah tentang manusia. Dan di sini maka dalam pandangan gereja sendiri, bisnis atau pasar sebagai bagian dari ekonomi bukan hanya sekedar suatu tata kelola saja untuk menghasilkan suatu keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya, melainkan dilakukan secara baik dan benar. Maka di situ peran etika dalam suatu bisnis, di dalam suatu pasar menurut ajaran gereja sendiri. Lalu gereja selalu berusaha agar mekanisme ekonomi ataupun bentuk-bentuk ekonomi dalam suatu pasar, baik itu penjualan, produksi, dan pemasaran sendiri, itu haruslah berdasarkan atas cinta kasih, hormat pada martabat manusia, dan tentunya adil serta jujur. Nah, itu menurut pandangan gereja sendiri seperti itu. Lalu dalam gereja tidak ada pengetahuan khusus tentang bagaimana bisnis itu dijalankan secara etis. Dalam gereja sendiri tidak ada ya pengetahuan secara khusus sekali untuk mengenai kegiatan-kegiatan yang ada dalam bisnis. Namun diharapkan seseorang usahawan atau produsen, ya tentunya produsen Katolik, diharapkan bisa menerapkan semangat kejujuran, wawasan yang tidak sempit, tidak keras, tidak egois, bahkan terhadap pesaingnya. Tentu saja juga rasa tanggung jawab sosial, atau tidak ada yang dirugikan karena usaha yang dilakukan oleh pengusaha tersebut atau produsen tersebut, serta tentu saja perhatian penuh kepada karyawannya. Ini yang diharapkan dalam gereja Katolik sendiri untuk para usahawan atau entrepreneur atau produsen sendiri. Lalu gereja hanya memberikan batas-batas normatif moral di dalam kegiatan ekonomis atau bisnisnya. Ya, ini setiap aktivitas ekonomi harus didasarkan pada asas keadilan pertama, kemudian kebenaran dan cinta kasih. Lalu itu dalam etika bisnis dalam pandangan gereja sendiri, yaitu tadi harus berdasarkan
asas keadilan. Nah, bagaimana usahanya itu harus berdasarkan keadilan. Keuntungan yang didapat juga tidak merugikan orang lain. Nah, kemudian kebenaran, asas kebenaran. Tentu ajaran gereja juga mengajarkan tentang kebenaran-kebenaran. Jadi tidak ada bisnis yang terselubung. Maksudnya diperlukan kejujuran di dalam bisnis tersebut. Lalu asas cinta kasih, sosial, cinta kasih kepada sesama. Itu yang diharapkan oleh ajaran gereja tentang etika bisnis sendiri. Ya, demikian teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika dalam teman-teman berbisnis itu juga perlu memperhatikan struktur pasar. Nah, kenapa demikian? Karena struktur pasar ini sangat berpengaruh bagi teman-teman. Salah satunya tadi monopoli, oligopoli, pasar persaingan sempurna. Juga perlu melihat dampak positif, dampak negatifnya terhadap kehidupan sehari-hari. Kemudian hal tersebut juga menjadi pacuan teman-teman untuk menentukan harga produk. Nah, jadi ketika menentukan harga produk sendiri juga tentu perlu memperhatikan etika dalam menentukan harga produk dan juga dalam berbisnis itu sendiri. Nah, berbisnis tentu juga berkaitan langsung dengan masyarakat. Maka kita perlu memperhatikan etika berbisnis juga, terutama kita sebagai umat beragama yang paling berkaitan langsung dengan kegiatan kemasyarakatan dan juga etika-etika berbisnis. Nah, karena berkaitan dengan masyarakat tentu sangat sensitif, sangat sekali juga dapat ketergantungan menentukan sisi negatif dan juga positif dari masyarakat itu sendiri. Karena ketika berbisnis ini, ketika tidak mempunyai etika, maka akan sewena-wena dalam menentukan harga. Misalnya contoh besarnya ini, saat ini masker ini, tentu ada sisi negatif positifnya ketika kita menentukan dengan harga sekian dan berpengaruh bagi masyarakat kecil. Tentunya tidak mengapa bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi yang besar, tetapi bagi masyarakat yang mempunyai ekonomi kecil, masker ini begitu mahal saat ini. Sangat diperlukan karena mau nggak mau mereka harus beli, tetapi mau gimana lagi? Harganya segitu, nggak bisa dibeli dengan harga misalnya 2.000 lagi. Sekarang dengan harga yang 5.000,